warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat pelangi yang ada di rumah. Hari ini tepat 21 April 2021 kita memperingati peringatan Hari Kartini. Sosok emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Saat ini Kartini identik sekali dengan seorang perempuan tangguh. Nah, hari ini SDYPPSB 2 menghadirkan seorang inspirasi muda, seorang inspirator perempuan yang tangguh dan sangat bersahaja. Langsung saja kita berkenalan, yang pastinya sudah tidak asing lagi di lingkungan YPPSB. Kita sambut Bu Ari Yusnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelangi SD YPPSB 2. Senang sekali nih hari ini saya berkesempatan untuk bisa berbincang asik, ngobrol seru bersama seorang tokoh inspirator muda yang juga berbakat. Nah, Bu Ari, bagaimana sih menurut Bu Ari itu sosok emansipasi wanita itu seperti apa? Sosok emansipasi wanita yang pasti wanita itu bakal menjadi ibu. Jadi seorang ibu itu harus sebagai inspirator dan motivator terutama bagi anak-anaknya. Wah, luar biasa ya. Kalaupun sekarang kita belum menikah atau belum punya anak, tentunya anak-anak itu bisa seperti anak didik ya Bu Ari. Iya, betul sekali ya. Bu Ari. Benar sekali, Bu Ari ini selain juga sebagai seorang pendidik, seorang ibu ya Bu Ari ya. Betul. Dan juga seorang pengusaha muda. Wah, luar biasa sekali. Saya terinspirasi loh sama Bu Ari itu. Nah, Bu Ari, ketika ada banyak orang yang menyematkan seorang inspirator seperti RA Kartini di sosok Bu Ari itu perasaannya apa sih? Masih jauh dari itu, Bu Ari. Jujur masih jauh dari itu, tapi yang pasti saya mempunyai semangat untuk terus belajar, terus menebarkan manfaat. Kalau kita bisa menebarkan manfaat lebih luas, kenapa kita harus menebarkan manfaat sedikit? Iya, benar sekali. Kalau kita bisa berbuat yang lebih baik, kenapa tidak? Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Pada intinya Bu Ari ini berpegang teguh pada diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Betul. Gitu ya Bu Ari. Wah, luar biasa sekali sih. Nah Bu Ari, sedikit mungkin balik ke belakang kemarin ya, beberapa prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bu Ari ini, salah satunya adalah pemenang video pembelajaran terbaik tingkat provinsi ya sahabat pelangi. Jadi beberapa waktu yang lalu Bu Ari ini memenangkan sebuah lomba, yaitu lomba pembelajaran lingkungan hidup ya Bu Ari ya? Lingkungan hidup tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat pelangi yang ada di rumah itu ceritanya bagaimana sih Bu Ari? Jadi itu bukan kerja dari saya sendiri, itu merupakan kerja dari tim. Kebetulan timnya yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah itu ada saya, Pak Asep dan Bu Oriana gitu. Nah, dari situ kita mengembangkan apa sih yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan kita, terutama yang ada di SD YPPSB 2. Di lingkungan YPPSB ini kan banyak sekali ketapang tuh, ya gitu. Kita manfaatkan untuk lebih berguna di masa pandemi ini, gitu. Salah satunya kita manfaatkan sebagai olahan ya, kayak makanan pupuk kompos sama untuk cupang itu loh Mbak Ari. Oh iya, untuk campuran air supaya lebih jernih, lebih sehat ya Bu ya kan. Supaya ikan cupangnya lebih sehat seperti itu. Kemarin menjadi pemenang di lomba tingkat provinsi itu nyangka nggak sih Bu Ari? Nyangkanya enggak. Dalam mengikuti suatu lomba kita berusaha semaksimalnya, kita berusaha sebaiknya. Hasilnya sebenarnya itu bonus gitu. Iya, benar sekali. Hasilnya itu bonus. Kalau kita jadi juara ya alhamdulillah, kalau enggak kita sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu. Nah, sahabat pelangi, sosok inspirator muda ini kalau ditilik dari zaman dahulu, RA Kartini ini memerang kebodohan ya Bu Ari. Nah, kalau zaman sekarang ini kita berjuang versi kita sendiri, diantaranya bisa pertama menjadi bermanfaat untuk orang lain ya Bu Ari. Yang kedua bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita. Betul sekali. Nah, Bu Ari ini kebetulan mempunyai 2 orang putri ya Bu Ari. Iya. Nah,
Kalau saya lihat dari keseharian Bu Ari, dia itu sangat dekat sekali dengan anak-anaknya, punya kegiatan yang bersama, kemudian menghabiskan waktu bersama. Nah itu, dan anak-anak dari Bu Ari ini juga termasuk anak-anak yang aktif dan sopan gitu dengan orang tua. Nah mungkin Bu Ari bisa share ke para ayah dan bunda, sahabat pelangi yang ada di rumah ini, tips untuk mendidik anak versinya seorang Kartini muda zaman sekarang tuh seperti apa Bu Ari? Baik Bu Ari. Jadi prinsip saya masih harus banyak belajar. Intinya sebagai ibu itu pengalaman yang luar biasa. Jadi itu pengalaman saya bahkan bukan sebagai yang memberikan saya banyak belajar dari anak-anak saya gitu. Jadi ibu itu adalah rumah bagi anaknya, bahkan sebelum anak itu lahir. Ih, merinding nih saya. Ibu itu adalah sebuah rumah bagi anaknya, bahkan sebelum lahir. Benar ya Bu? Sebelum anak itu lahir, ibu itu juga udah sebagai rumah. Nah, kalau dalam Islam sendiri, pendidikan utama itu madrasah ula. Pendidikan pertama anak itu ya orang tuanya, terutama ibunya. Bahkan wanita itu, ibu itu, kalau misalkan berdasarkan sabda Rasulullah itu merupakan tiang negara loh, gitu. Jika ibunya baik, maka negara itu akan baik, anak-anaknya akan baik. Tapi kalau ibunya itu sebagai tiang itu tadi roboh, itu maka robohlah negara itu, robohlah keluarga itu. Jadi ibu-ibu di rumah, ayo kita berbahagia menjadi ibu, karena anak-anak kita itu yang utama pasti dipanggil pasti bunda, ibu, mama, gitu ya. Seperti itu. Ya benar sekali sih, karena proses kita menghabiskan waktu membesarkan mereka tuh, ya mumpung mereka masih anak-anak, dinikmati sekali ya. Betul. Bu Ari. Nah, sahabat pelangi, di samping sebagai seorang pendidik, seorang ibu, Bu Ari ini juga sebagai wirausaha muda, dan waktunya memang sibuk sekali ya Bu Ari ya. Bagaimana sih tips dari Bu Ari ini untuk para ayah dan bunda di rumah itu dalam membagi waktu? Ibu Ari kan sebagai seorang guru pendidik, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang istri tentunya, itu bagaimana dalam membagi waktu itu agar kita bisa punya porsinya masing-masing. Kan biasanya ini ada beberapa kasus yang ada di luar itu, anak-anak itu banyak yang kurang dapat perhatian karena orang tuanya sibuk. Ya alasannya bisa sibuk kerja atau sibuk berkegiatan di luar begitu. Mungkin Bu Ari bisa share seperti itu. Untuk pembagian waktunya sebenarnya itu kaitannya dengan manajemen waktu ya, Bu Ari. Nah di sini pun saya sekali lagi masih harus banyak berlatih. Jadi memang anak-anak sudah maksudnya di rumah sudah ditekankan, oh berarti anak saya yang pertama itu kan kelas 1 SD. Jadi kalau sih ada tugas seperti ini, jadi saya selalu memantau kegiatan anak itu dari HP. Jadi Kak Ausi lagi melakukan apa? Saya pun harus mengingatkan. Jadi anak-anak itu akan terlena bermain ataupun melakukan kegiatan yang dia sukai kalau misalkan tidak ada pengingat gitu. Itu yang utama itu. Lalu kalau misalkan sudah pulang kerja, itu ya emang waktunya untuk membersamai anak-anak. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah, yang utama membacakan buku sih, itu membacakan buku, mendongengkan sebelum tidur, terus ya bermain sebisa mungkin waktu yang sedikit itu membuat quality time buat Osi sama Cisha gitu. Nah setelah itu kalau misalkan urusan bisnis itu di sela-selanya. Jadi sebenarnya kalau misalkan buka HP-nya nggak harus setiap saat. Misalkan di jam istirahat itu biasanya ya buka saja. Ini ada orderan apa sih gitu. Atau kalau misalkan lebih seringnya, kalau misalkan teman-teman itu teman-teman reseller pasti tahu, saya biasanya menginput data, memesankan ataupun transfer komisi itu biasanya malam hari. Jadi sebelum istirahat atau sudah tidur duluan, terus nanti bangun ya diluangkan waktu gitu. Berarti harus ada disiplin waktu
serta ada kerja keras lebih ya Bu Ari ya. Betul, betul. Ya memang benar sekali sih. Itu sebagai kunci suksesnya Bu Ari. Nah Bu Ari, dalam perjalanannya itu pasti kan mengalami pasang surut kehidupan ya sebagai seorang Betul. manusia. Kadang ketika kita merasa lelah, merasa capek gitu, kadang kita tidak bisa mengontrol diri kita. Nah mungkin dari Bu Ari sendiri ada motivasi apa sih yang saya harus terus pegang nih supaya saya bisa istiqomah menjadi orang yang lebih baik gitu? Iya, untuk motivasi Bu Ari, saya berpedoman pada surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, bahwa Allah itu tidak akan menguji seorang hamba melebihi kemampuannya. Itu yang saya pegang. Jadi dalam setiap doa, kalau misalkan kita sedang diuji itu, berdoa bukan untuk diringankan masalahnya itu, tapi untuk diberi kekuatan lebih. Bener ya Bu Ari? Untuk diberi kekuatan lebih. Gitu juga kalau misalkan lagi saya kalau misalkan lagi capek atau apa gitu, emosinya kan memang lebih tersulut ya. Jadi kalau misalkan pulang emosinya tersulut itu, saya lebih suka, bentar Kak, Bunda masuk kamar dulu. Diam dulu. Diam dulu, entah apapun yang dilakukan, yang penting bernafas dulu, istighfar dulu. Oh, ayo kita hadapi kenyataannya lagi. Gitu. Bener ya Bu Ari, kadang kan kita berdoa itu sering meminta kepada Tuhan bahwa jauhkanlah, kemudian hindarkanlah dari masalah, tapi sebenarnya seorang hamba itu kan nggak akan lepas dari ujian ya Bu Ari ya. Betul. Oh ya, berarti kita kan agak sadar gitu saya. Kemudian Bu Ari, tadi Bu Ari mengatakan bahwa saya harus ada jeda dulu ketika saya merasa tidak sedang baik-baik saja. Betul. Gitu kan. Nah, berarti ada time out untuk diri sendiri ya. Itu termasuk healing ya untuk diri sendiri. Betul. Agar emosi kita tidak meledak-ledak di depan anak gitu ya. Oh ya, bisa bagus sih. Kadang kan ada ya Bu Ari, kita kan banyak kasus mungkin diri kita sendiri yang kita tidak sadar. Ketika marah, udah emosi, kemudian ada anak, kita membanting apalah, atau kita menunjukkan ekspresi yang tidak enak. Nah, seolah-olah lingkungan kita tuh juga ikut salah gitu ya Bu Ari. Betul. Oke. Wah, ini pelajaran yang baik ya Ayah Bunda, ketika kita mengalami masalah atau sedang emosi tidak baik, sebisa mungkin kita mencari tempat sendiri untuk bisa meredam begitu ya Bu Ari. Jangan sampai kita emosi itu kita lampiaskan kepada orang sekitar, terlebih anak kita. Wah, keren sih Bu Ari. Kemudian Bu Ari, mungkin Bu Ari punya sosok inspirator yang mana Bu Ari pernah melihat, oh orang ini tuh memang teguh, oh orang ini memang kuat gitu. Mungkin ada dari Bu Ari sosok tersebut, itu siapa? Sebenarnya kalau tokoh inspiratornya banyak. Saya itu termasuk suka mengamati, suka melihat itu, dan meng-ATM. ATM itu berarti amati. Oh, amati. Amati, tiru, dan modifikasi. Oh iya, iya. Gitu. Okay. Jadinya banyak sekali sosok yang menjadi inspirasi saya. Bahkan guru-guru SD PPSB 2, banyak sekali saya belajar dari karakter-karakter yang ada di sini, karakter-karakter para leader saya di tempat yang lain. Itu jadi kalau misalkan suruh menyebutkan satu sosok saja, saya tidak bisa menyebutkan satu sosok saja, karena menurut saya setiap pribadi itu unik. Setiap pribadi itu punya kelebihan, punya kekurangan itu, dan itulah yang menyebabkan kita itu unik gitu. Dan manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya Allah yang punya gitu. Iya, benar sekali Bu Ari. Ya, sekali lagi manusia itu unik, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Lebihnya kita ambil, amati dan tiru, modifikasi ya Bu Ari, bisa ya. Wah, ini saya jadi nambah ilmu lagi nih, senang sekali kalau seperti ini. Nah Bu Ari, sekali lagi setelah di rumah, kemudian teman, kemudian mungkin nih masuk ke anak-anak tercinta kita. Bu Ari ini kan seorang wali kelas ya, di kelas 4A. Nah, bagaimana sih menebarkan cinta, kemudian mendidik anak-anak di kelas 4A itu? Mungkin
sahabat Pelangi 4A juga nonton tayangan ini ya, nanti mungkin Bu Ari bisa sampaikan ke anak-anak. Bu Ari selalu kalau saat Google Meet atau saat kita ada forum video call gitu, Bu Ari selalu, walaupun kita belum pernah bertemu, kebetulan di kelas 4A ini kita belum pernah bertemu sama sekali ya nak ya, tapi setiap kita bertemu dalam Google Meet kita selalu ungkapan sayang, I love you semuanya. Kita sebelum selesai Google Meet peluk dan kita pelukan virtual. Jadi kita pelukan semuanya, tidak hanya di kelas 4A tapi di seluruh kelas 4. Karena kalau kita Google Meet, karena saya mengajar di kelas 4A, 4B, 4C, 4D. Jadi semua paralel kelas 4. Semoga dengan begitu, dengan ketulusan kita benar-benar kita all out ke anak-anak. Kita sebagai orang tua anak-anak di sekolah. Jadi kalau misalkan kita di rumah ya orang tuanya orang tua yang di rumah. Tapi di sekolah ini kita orang tua di sekolah. Bahkan kalau misalkan saya sampaikan ke orang tua juga, Bapak Ibu ada pemanggilan orang tua Bu Ori kalau misalkan yang ada bermasalah atau kita sedang menghubungi, Bapak Ibu kita sama-sama orang tua. Bapak Ibu orang tua di rumah, sedangkan saya itu sebagai orang tua di sekolah. Kita tidak ingin kita ingin anak-anak kita itu menjadi yang terbaik, menjadi anak-anak yang berkarakter mulia, menjadi anak-anak yang gimana ya? Dia itu punya karakter kuat, tidak terpengaruh dengan dunia, tidak terpengaruh dengan lingkungan luar yang tidak baik itu. Jadi selalu saya sampaikan, saya sebagai orang tua di sekolah, ibu sebagai orang tua di rumah, ayo kita kerjasama. Bahkan dengan anak-anak, kalau misalkan nanti semoga anak-anak kelas 4 lihat semuanya. I love you all, Bu Ari sayang kalian, dan walaupun kita belum pernah ketemu, kalau biasanya dulu saya tidak daring itu, setiap hari kalau misalkan saya di jam terakhir di kelas saya sendiri, di kelas saya sebagai wali kelas, itu pasti ada pelukan sayang. Jadi untuk yang masih kelas 4 kan masih yang anak-anak. Yeah. Jadi bisa dilihat sekarang yang kelas 5D ya. Jadi kita kalau pulang itu pelukan, ya udah pelukan sampai ketemu minggu depan atau sampai ketemu besok. Itu kalau misalkan saya berada di jam terakhir, itu saya lakukan. Yeah. Itu karena sayangnya kita ke anak-anak juga sama seperti anak-anak kita sendiri ya Bu Ari. Karena ada poin yang saya garis bawahi bahwa ketulusan itu bisa membawa ke jalan yang lebih baik gitu ya Bu Ari. Iya, betul Wah, sekali. super sekali Bu Ari. Ini luar biasa nih, inspirator muda. Ini salah satu guru favorit saya juga. Oke Bu Ari, kita akan bermain salah satu permainan yang ada di Pelangi YPPSB. Sahabat Pelangi SD YPPSB 2, kali ini kita akan bermain permainan pernah nggak pernah. Silakan Bu Ari. Jadi nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Bu Ari jawab jujur pernah atau tidak pernah. Siap. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih dapat sesuatu yang sweet dari murid? Pernah. Ini kalau misalkan ada sering, tidak sering, itu sering. Murid-murid di sini so sweet gitu. So sweet banget. Bahkan anak laki-laki pun itu bener romantisnya melebihi suami saya. Jadi curhat coba. Oke Bu Ari, pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih galak banget sama murid? Pernah. Semoga nggak dicap sering ya. Intermezzo ya Bu Ari ya. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga, pernah nggak sih marah sama teman sendiri? Marah sama teman sendiri, levelnya apa ya kalau pernah nggak pernah? Ya Bu Ari, pernah atau nggak pernah? Pernah, oke. Pasti pernah dong. Pernah, karena gitu. manusiawi ya Bu Iya. Ari. Oke Dan deh. itu yang mempererat hubungan Oh kan. benar sekali, karena ada rasa kangen ya Bu Iya. Ari. Benar. Itu manusiawi Bu Ari, nggak masalah. Jangan takut. Oke Bu Ari, terima kasih banyak atas inspirasi yang membangun pada hari ini. Baik sahabat Pelangi, tuntas sudah kebersamaan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari
Ibu Ari Yusnani sebagai Kartini muda masa kini. Satu penutup pantun pada hari ini, Ahmad pergi ke pasar di hari Sabtu, membeli daging ayam dan daging sapi. Hari ini tanggal 21, selamat merayakan Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.